Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak saudara sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia, mari kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia, nikmat dan anugerahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa menjalankan salat subuh dengan berjamaah dan kita lanjutkan ngaji tauhid supaya iman dan tauhid kita ini, akidah kita menjadi kokoh dan kuat sebagai bekal untuk hidup di dunia dan akhirnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Salam salawat semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Baik, Bapak sekalian saya hormati, pada pagi hari ini kita akan masuk pada bab asyirkul asghar, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Ma huwa syirkul asghar, apa yang dimaksud dengan syirik asghar itu? Apa yang disebut dengan asyirkul asghar, syirik kecil itu maksudnya apa? Jawabnya adalah asyirkul asghar huwa ar-riya. Asyirkul asghar huwa ar-riya. Jadi yang dimaksud dengan syirik kecil di sini adalah yang disebut dengan ar-riya. Ar-riya berarti satunya lagi ya sum'ah, ya. Perlu kita bedakan apa itu ar-riya dan apa itu as-sum'ah. Bedanya apa? Jadi sebenarnya sama dari sisi makna pengertian globalnya, ya, yaitu sama-sama kalau dalam bahasa Jawa itu pamer. Tapi dari segi bahasa kita bisa melihat bahwa ar-riya itu adalah memperlihatkan amalan seseorang agar mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi amalannya adalah bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian kalau as-sum'ah itu tidak memperlihatkan, tapi memperdengarkan, menceritakan, ya, amal kebaikannya pada orang lain supaya dipuji oleh orang lain. Jadi bukan karena Allah. Nah, hal semacam itu, amalan seperti ini berarti termasuk asyirkul asghar. Jadi asyirkul asghar huwa ar-riya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi. Artinya adalah qul, katakanlah, innama, sesungguhnya hanyalah ana, saya itu basyarun, yaitu manusia biasa, mislukum, seperti kalian. Yuha, telah diwahyukan, ilayya, kepadaku, annama, bahwasanya, ilahukum, Tuhan kalian adalah ilahun, Tuhan, wahidun, yang satu, yang esa. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu sama seperti kita, manusia biasa. Jadi ana basyarum mislukum, saya, kata di sini Rasulullah mengatakan ana basyarum mislukum, yaitu saya ini seperti kalian, sama. Bedanya adalah yuha ilayya, yaitu telah diwahyukan, ilayya, kepadaku. Apa inti wahyunya itu? Itu yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya tiada ilahun wahid, ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian semua itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, faman, maka barang siapa kana adalah yarju, yang mengharap, liqa'a rabbih, untuk berjumpa dengan Tuhannya, maka falyamal, hendaklah beramal amalan dengan sebuah amalan solehan yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, wala yusyrik, dan janganlah berbuat syirik bi ibadati rabbih, dalam beribadah kepada Tuhannya, ahadan, yaitu kepada orang, syirik dengan orang lain. Artinya adalah di sini menunjukkan kalau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya ada dua. Yang pertama adalah hendak kita ini beramal soleh, selalu beramal soleh, dan jangan berbuat syirik, ya, dan jangan menyekutukan
ya kepada seorang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Jadi kita ini tidak boleh berbuat syirik kalau pas beramal soleh. Baik, ini ayat yang menunjukkan bahwa asyirkul asghar di sini artinya adalah riya, yaitu beramal tapi ingin dipuji oleh orang lain. Wa qala Rasulullah SAW, kemudian dasar daripada hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar arya. Wa qala Rasulullah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa, sesungguhnya yang paling aku takuti, ini merupakan ismu tafdil ya, isim yang sifatnya paling ya, mubalaghah. Inna akhwafa, sungguhnya yang paling aku takuti, ma akhafu, yaitu dari apa-apa yang aku takutkan, alaikum, atas kalian, adalah asyirkul asghar. Jadi Rasul itu merasa khawatir dan takut kepada kita semuanya, umatnya ini, yaitu amalan yang disebut dengan asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Apa itu? Ar-riya'u, riya, ya. Sahih rawahu Ahmad. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal. Bapak saudara sekalian, salat subuh, jamaah salat subuh yang berbahagia. Jadi ini tentang dalil kenapa syirik asghar itu contohnya adalah ar-riya, ya. Jadi yang pertama dari ayat Al-Qur'an sudah menyebutkan, kemudian yang kedua adalah hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minasyirkil asghari qaulur rajul, dan wa minasyirki, dan termasuk daripada syirik asghar lain adalah qaulur rajul, ada seorang atau perkataan orang yang mengatakan apa? Laulallah wa fulan. Kalau seandainya bukan karena Allah dan seseorang lain, itu kan. Nah, itu termasuk ucapan yang mengandung syirik asghar, syirik kecil. Atau perkataan masya Allah masita, yaitu kalau tidak karena adalah merupakan keinginan atau sesuai dengan kehendak Allah, wasita, dan kehendakmu. Nah, kata-kata ini adalah sesuai kehendak Allah dan sesuai dengan kehendakmu, itu termasuk kata-kata yang mengandung unsur syirik kecil. Nah, terus bagaimana yang benar? Yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la taqulu masyaallah wa syaa fulan. Ya, kita ini enggak boleh la taqulu, janganlah kamu ini berkata masyaallah, yaitu karena kehendak Allah, wa syaa fulan, dan kehendak fulan, dan kehendak seseorang. Walakin, dan akan tetapi, qulu, katakanlah masyaallah tsumma ma sa'allahu tsumma syaa fulan. Yaitu ini adalah karena kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok menjadi amalan syirik kecil, ya? Karena kalau kata-katanya adalah ada wa yang artinya dan, itu berarti menyamakan antara Allah dengan hamba, antara Allah dengan fulan. Tapi yang benar adalah masya Allah tsumma itu artinya kemudian, berarti kemudian ini berarti menunjukkan bahwa fulan itu menjadi hamba Allah, artinya di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada kata wa, itu yang salah, tidak boleh. Ya, la taqulu masya Allah wa sa fulan. Ya, janganlah kalian tuh mengatakan masya Allah wa sa fulan. Ya, karena ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan, tidak boleh itu. Itu termasuk syirik asghar. Tapi yang betul adalah ini adalah karena kehendak Allah, kemudian menjadi kehendaknya fulan, kehendaknya si A, si B, dan seterusnya. Sahih rawahu Abu Dawud. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Baik, jadi ini salah satu perkataan yang mengandung syirik asghar. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, nomor 2, hal yajuzu al-halifu bi ghairillah. Ingat, perhatikan harokatnya. Hal yajuzu al-halifu, ya, al-halifu menjadi fa'il karena yajuzu itu menjadi fi'il, ya. Hal apakah yajuzu boleh al-halifu bersumpah bi ghairillah, yaitu dengan selain Allah? Bolehkah kita ini ketika bersumpah dalam rangka untuk menguatkan daripada janji atau ucapannya, itu bersumpah tapi bi ghairillah, dengan selain Allah? Bolehkah kita ini bersumpah yaitu dengan selain Allah? Jawabannya adalah la yajuz, tidak boleh. La yajuzu al-halifu bi ghairillah. Tidak boleh kita ini bersumpah
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yajuzu al-khalifu bi ghairillah. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kalau di PDF itu tidak lengkap ayatnya ya, tapi kalau di fotokopian ini lengkap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbiya latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Ya, za'ama mengira, menyangka, alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir. Jadi orang kafir itu menyangka, mengira, yaitu allan yub'atsu, an adalah lan tidak yub'atsu, mereka dibangkitkan. Jadi mereka orang-orang kafir itu menyangka kalau setelah kematiannya itu nanti tidak dihidupkan kembali. Makanya orang kafir, orang ateis kalau sekarang ya, orang komunis itu tidak mengakui adanya kehidupan setelah kematian. Ya, kalau misalnya ada orang kok tidak mengakui adanya kehidupan setelah kematian, berarti ini termasuk kafir dia. Nah, ayat ini mengatakan za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu menyangka, mengira anlan, yaitu tidak yub'atsu, mereka dibangkitkan. Jadi mereka tidak dibangkitkan. Perkiraannya begitu. Qul, katakanlah ya Muhammad, bala wa rabbiya. Qul, katakanlah bala, tidak ya. Ketahuilah bahwa wa rabbiya, dan Tuhanku, latub'atsunna, sungguh akan membangkitkan kamu. Jadi latub'atsunna itu adalah, kemudian ada nun taukid lagi ya. Jadi sungguh Tuhanku akan membangkitkanmu. Summa latunabba'unna, kemudian Tuhanku akan mengabarkan, akan memberitahu kepada kamu bima amiltum, terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ini ayat menegaskan tentang kebangkitan itu ada. Ya. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Wa dzalika, yang demikian itu, Allahi, bagi Allah Subhanahu wa taala, adalah yasir, sungguh sangat mudah, ya. Jadi intinya bahwa bersumpah kepada selain Allah itu tidak boleh, ya. Jadi kalau bersumpah itu ya harus menggunakan kata-kata wallahi, ya, tallahi. Jadi demi Allah. Nah, harus seperti itu. Kalau tidak begitu berarti tidak boleh, ya. Jadi termasuk itu nanti syirik kecil, termasuk jadi pada syirik kecil karena bersumpah kepada selain Allah. Baik, kemudian hadisnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Man halafa, man barang siapa yang halafa, bersumpah, bi ghairillah, pada selain Allah, faqad, maka sungguh asyraka, telah berbuat syirik. Jadi dalam hadis ini sudah jelas sekali bahwa sungguh ya, orang yang bersumpah kepada selain Allah itu berarti termasuk syirik. Ya, man halafa bi ghairillah, ya, faqad asyraka. Man barang siapa halafa, bersumpah, bi ghairillah, dengan selain Allah, faqad, maka sungguh asyraka, dia adalah berbuat syirik. Sahih rawahu Ahmad. Ya, hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Ahmad. Baik, jadi ini ada hadis ini jelas sekali bahwa kalau bersumpah kepada selain Allah berarti termasuk ini amalan syirik kecil. Ya, makanya ya kita hindari ya mengucapkan sumpah tapi kepada selain Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis lagi satu, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan falyakhlif billahi aw liyasmut, muttafaqun alaih. Jadi Rasul bersabda di sini bahwa man barang siapa kana adalah halifan, bersumpah, barang siapa ada orang yang bersumpah, maka falyakhlif, maka hendaklah bersumpah billahi, yaitu kepada Allah, ya, aw liyasmut, atau lebih baik apa, diam, tidak harus mengucapkan kata-kata sumpah, ya, tapi untuk meyakinkan sumpahnya harus kepada Allah, billahi, pada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, Bapak sekalian saya hormati, jadi ini satu tema, satu judul, yaitu syirik asghar, syirik kecil. Maka dari itu ini perlu kita hindari karena amalan ini sangat
tidak kentara atau tidak kelihatan, sangat lembut sekali. Kalau kita nggak hati-hati nanti bisa jatuh pada perbuatan syirik. Ya, intinya adalah kalau misalnya beramal itu harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau beramal tapi karena ingin dilihat orang, karena ingin dipuji orang, ya, karena ingin mendapatkan pujian selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka termasuk ini amalan syirik kecil dan ini harus hati-hati dari perbuatan yang seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya adalah kalam atau ucapan, kata-kata, yaitu Masya Allah, ya, kemudian dilanjut dengan wasyita misalnya, itu salah juga, nggak boleh. Masya Allah thumma sya'a yang betul. Jadi karena ini adalah kehendak Allah, kemudian kehendakmu gitu ya. Jadi bukan Masya Allah wasyita, tapi Masya Allah thumma sya'a fulan, itu yang betul begitu. Baik, Bapak sekalian saya hormati, termasuk yang ketiga tadi adalah bersumpah kepada selain Allah, itu pun juga termasuk daripada asyirkul asghar. Insya Allah kita ketemu di pagi hari besok dalam rangka untuk menyelesaikan kitab Tauhid ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemanfaatan kepada kita sekalian atas ngaji di pagi hari ini dan mendapatkan bimbingan, hidayah, petunjuk darinya. Semoga kita selamat hingga dunia dan akhirat kelak. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.